Nah, ulun sudah sampai di makam Pangeran Suryansah dan Khatib Dayan. Ini satu kawasan. Nah, makam Suryansah ini adalah salah satu raja. Sultan Suryansah ini adalah raja. Oh, ulun hendak menaruh kembang. Silakan, Pak. Sultan Suryansah, Pak. Sudah biasa. Khatib Dayan. Ulama dari Demak, jadi diutus ke Kerajaan Banjar untuk misalkan raja. Oh, nggih. Nah, ulun kesini Ya, dulu. silakan. Nah, ini adalah Khatib Dayan. Khatib Dayan ini adalah ulama dari Demak, Kerajaan Demak lah. Jadi zaman Sultan Trenggono, dia diutus ke Banjar untuk misalkan raja. Nggih. Sebelumnya kan di sini kalau nggak salah kan agama kita kan agamanya agama Hindu. Nggih. Nah, itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahi kembang lagi sidin ini nah. Lawan Patih Masih di sebelah lah. Sini. Nah, Patih Ini Masih di sebelah. Kalau Patih Masih ini, beliau ini yang memelihara Sultan dari kecil. Sekaligus beliau yang angkat jadi raja di sini. Kita bisa Banjarmasin Post News Video. Ulun sudah ada di pemakaman cagar budaya dan objek wisata religi, yaitu kawasan pemakaman raja-raja Kesultanan Banjar. Hari ini ulun ditemani Bapak Taufik. Beliau adalah juru pelihara penjaga makam di sini. Oke, apa kisahnya nih? Ada makam ini, ada Raja Banjar, ada Patih atau Khatib Dayan. Nah, sejarahnya Bahari di sini adalah agama Hindu. Kemudian sebelum Islam. Ya. Kemudian ada Khatib Dayan. Nah, Khatib Dayan inilah orang yang mengislamkan Sidin. Ternyata informasinya dari luar Kalimantan. Ya, dari Kerajaan Demak. Dari Kerajaan Demak, Pak Topik. Nah, bisa jelaskan Pak Topik siapa Khatib Dayan itu? Ya, begini Pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada salah ceritanya, dulu kan Sultan Syahnsah ini ibaratkan tuh istilahnya, secara ambil kisah singkatnya Pala. Beliau kan minta bantuan ke Jawa. Dari kalau salah di Jawa itu zaman Sultan Trenggono. Jadi kalau di Jawa di Demak kan Raden Patah, Patih Unus, Sultan Trenggono. Jadi Datuk Sultan ini, Sultan Syahnsah minta bantuan ke Jawa, ke Demak zaman Sultan Trenggono sama Khatib Dayan. Nah, nama Khatib Dayan artinya istilahnya di sini kan dulu ada istilah konflik lah, peperangan. Nah, lantaran ibaratkan ampun maaf kerajaan masih belum mampu. Di sini kan kayaknya istilahnya masih kecil lah. Kerajaan apa itu? Kerajaan di sini kan kerajaan Kuin. Oh, kerajaan Kuin Banjar. Jadi dulu kan ada peperangan sama kerajaan Daha di negara. Oh, nggih. Itu kan ada hubungannya nanti ke kerajaan Daha, ke negara. Waktu itu dipimpin sama pamannya, kalau kada salah pamannya Sultan Syahnsah. Oh, ada hubungan kekerabatan dengan kerajaan Daha. Iya, memang ada hubungannya, daerah hulu sungai lah. Hulu sungai kan. Cuma ini ada konflik. Ya, artinya ya istilah dulu itu kan perebutan kekuasaan. Tahta. Oh, iya. Jadi siapa yang bertahta? Ya Allah. Iya, paman itu kan paman. Istilahnya kan istilahnya kan paman. Ya kayak istana kan mau menguasai. Jadi dari kecil kan Sultan Syahnsah ini kan istilahnya di kerajaan sana kan terancam, Pak. Ya dia terancam, lalu ya atas usulan dari kerajaan Daha di sana, lalu beliau dilarikan ke Banjar. Nah, ke Banjarmasin lah istilahnya kan. Banjarmasin sempat kalau kada salah disinggahkan ke daerah situ, ke daerah Belandayan.
Nah, tempat singgahnya di situ. Lalu setelah itu kan nggak tahu ya, memang beliau apa istilahnya kan mau dihabisi lah di Kerajaan Daha, jadi dilarikan ke Banjar, ke Belandayan. Mana itu Belandayan tuh saat Daerah ini? itu daerah anu sana Pak, daerah Marabahan. Sekitar Marabahan situ kan. Nah, jadi di situ lalu ya asalnya kan nggak tahu juga masalah di situ kan, bahwa yang artinya dilarikan ke Banjar ini kan ada hubungannya ke Kerajaan Daha tadi, artinya ada darah rajanya lah. Nah, setelah itu kalau kada salah singkat cerita ketemu sama Pati Masih tadi. Karena ada makam Pati Masih tadi. Pati Masih, Pati Kuin kan di situ ada. Nah, jadi ya istilahnya itu kan ya ada artinya ada anu lah, ada dari Kerajaan Daha sana lah anak-anak gitu. Nah, dia ada keturunan dari raja di sana, dilarikan ke daerah Banjar sini, lalu dicari di Pati Masih, akhirnya ketemu kan, dibawa ke rumah. Nah, ngomong-ngomong ya singkat ceritanya setelah beliau hampir remaja lah. Di sini kan kalau di daerah istilah daerah Kuin ini yang punya kuasa, artinya kekuasaannya kan Pati Masih tadi. Nah, cuma ampun maaf ya, namanya di sini belum ada kerajaan. Lalu ya atas inisiatif Tuha di sini kan, bagaimana misalnya ampun maaf kan di sini kosong istilah kerajaan kan. Ya istilah Pati Masih ini kan tunduk juga dari Kerajaan Daha tadi Pak. Nah, tunduk memang ada, artinya di wilayah di sini kan beliau Pati Masih yang menguasai, singkat ceritanya. Tapi Pati Masih tahu bahwa ada putra mahkota laut ke Banjar nih. Iya, laut ke Banjar. Dari pandangan lah. Iya, Kerajaan Daha tadi, negara Daha. Jadi singkat cerita diangkat jadi raja di sini. Ampun maaf, otomatis kan istilahnya raja di sana kan tahu ya enggak terima, kada boleh ada kerajaan. Masa satu wilayah dua kerajaan? Iya, kada mungkin, lalu istilahnya ya diserbu lah. Artinya secara besar-besaran dari pamannya tadi kan, yang di kerajaan tadi yang berkuasa tadi, lalu diserbu. Ya istilahnya di sini kerajaan masih kada kuat kan, istilahnya masih kecil lah kerajaannya lah. Jadi inisiatif dari yang tetuha-tuha di sini, Pati Masih, Pati Kuin, bagaimana istilahnya kalau kita minta bantuan aja ke Jawa. Nah, ya setelah. Berarti ada hubungan sebelumnya di Jawa tuh lah. Ya memang. Minta bantuan dong. Iya memang kan. Soalnya ampun maaf kalau di Jawa itu terutama di Demak kan, kerajaannya sangat kuat Pak. Nah, istilahnya ya sangat kuat. Juga kan ya kayak istilah Islamnya situ kan fanatik lah. Nah, jadi ya atas inisiatif tadi kan, sebagai inisiatif yang tetuha-tuha di sini tadi. Bagaimana kalau kita minta bantuan aja ke Jawa? Ya itu tadi, setelah itu kan diutus tadi Hatib Dayan. Nah, cuma ampun maaf dari pihak sana kan, dari Kerajaan Demak, boleh kami bantu. Artinya ampun maaf di sini misalnya nanti menang perang tadi kan melawan pamannya ya di Kerajaan Daha tadi, harus Islam semua di sini. Nah, ideologi berubah. Iya. Kada boleh Hindu lagi. Iya, harus perjanjiannya. Kerajaan sebelumnya. Iya, harus Islam. Jadi kami bantu sekaligus sama pasukan datang ke Banjar sini kan. Masyaallah. Nah, berapa waktu tuh pasukan, adalah di riwayat singkatnya pasukannya itu? Iya, hampir beberapa ribu, Pak. Masyaallah, ribuan. Iya, ribuan. Ya dikirim, soalnya kan ya besar-besaran lah. Kemana itu berarti orang Jawa itu dikirim ke sini? Ya dari kan, kalau dulu kan istilah dulu kan kita enggak ada apa-apa kan pakai kapal. Nggih, beberapa hari juga dari sana ada pasukan kan datang ke sini. Cuma alhamdulillah pas kemarin tuh ya banyak ribuan. Banyak alhamdulillah kan, kada istilahnya kada alamat. Ada yang tinggal di sini, ada yang balik, ada yang tinggal di sini ya. Iya, nggih. Memang dari ada dulu yang kawin di sini. Memang, soalnya ampun maaf dari dulu kan kalau di daerah sini, Kerajaan Kuin sini kan terkenal dengan perdagangannya, Pak. Jadi orang-orang luar itu masuk. Istilahnya ampun maaf, sebelum pasukan dikirim memang sudah keluar masuk di sini. Iya, enggak. Apalagi kan jaka istilah di sini kan pusat perdagangannya kan sangat pesat. Iya. Nah, setelah dipimpin zaman Sultan Syahsain ini. Nah, itu sedikit cerita mengenai Sultan Syahsain ke Hatib Dayan tadi. Peran Hatib Dayan sendiri Pak, apa selain mengislamkan ada lagi kah Sidin? Iya, di samping beliau
istilahnya mengislamkan raja kan? raja, beliau juga guru Pak. Oh, guru. Artinya ya setelah beliau betul-betul mengajarkan Islam, ya istilahnya sebagai guru lah. Nama Khatib Dayan ini nama Sidin kah atau gelar? Itu gelar aja sebenarnya, cuma ada kemungkinan nama beliau Khatib Siapa Dayan aja? Engge. Kalau yang Ada penelusuran namanya. iya kemarin tuh kalau yang sepintas ulun lihat ada ditulis itu namanya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Nah, ada Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Ada juga istilah yang sepengetahuan lah, ada nama Habibnya Syekh Abdurrahman bin Ahmad. Nah, itu Syekh kemungkinan Abdurrahman ya bisa banyak nama beliau nih. Nah, cuma kalau orang seawal kampung di sini sekedar ya tahu ya Khatib Dayan itu Bang udah. Kenapa dengan namanya Khatib Dayan? Ya soalnya kan beliau di samping ulama apalah beliau kan pendakwah. Nah, khatib itu kan dikatakan pendakwah. Nah, Penuju khutbah kayak itu, iya, Pak. itu kan Sidin khutbah. siar Pak, siar Islam. Dayannya, Bang? Dayan itu kemungkinan ya kada tahu lah kita istilah Dayan itu apa gitu. Nah, cuma ya sepengetahuannya dari dulu itu ditulis memang Khatib Dayan. Nah, kemungkinan itu bukan nama atau gelar kan kita kada tahu, cuma ada beberapa tahu di namanya. Masyaallah. Nggih. Nah, pemirsa Banjarmasin Pos, itulah tadi penjelasan dari Pak Taufik, juru pelihara masjid, makam. maksud turun makam di sini. Ya, makam Sultan Suriansah. Dan makam Sultan Suriansah, makam Kesultanan Raja Banjar yang pertama lah, yang memeluk Islam Pak. yang memeluk Islam. Di sebelahnya tadi Ada makam Patih Masih. makam Patih Masih, Patih yang Kuin. berkuasa Ya. di sini bersama Patih Kuin. Ya, sama Patih juga Masih itu yang mengatur pelabuhan mungkin lah. kemungkinan. Nah, makanya di sini ada Bandar Bandar Masih. Masih. Itu makanya diambil nama pelabuhan itu Bandar Masih. Kemudian Patih Kuin. Ya. Nah, nama sebuah kampung di sini masih ada Kuin, Ya, ngarannya Kuin. Kalau haulnya Bang di sini? tahunnya tiap bulan Maulid. Tiap bulan Nggih, tanggal tanggal 12 Rabiul Awal biasanya Pak. di sini. Iya, jadi haul beliau. Seluruh seberatan haul Iya, jamaah. iya haul jamaah dari Sultan Suriansah ke Khatib Dayan. Jadi haul dibikin jamaah lah. Masya Allah. Cuma yang ditutamakan dulu kan buat Datuk Sultan Suriansah dulu sama Khatib Dayan. Nah, itu soalnya itu kan ya istilahnya ya tetuha lah ya kayak di sini kan gitu nah. Nah, tadi ulun berziarah ke makam Sultan Suriansah. Sultan Suriansah dan Khatib Dayan, Guru Sidin Iya. yang mengislamkan Sidin juga. Tadi kan sudah berkeliling kita lawan Sidin Pak Taufik. Iya. Ulun hendak pamit lawan Sidin. Kita mengikuti mengunjungi makam dan kubah guru-guru lain yang masih di kota Banjarmasin. Umpati terus ulun jejak guru di Banjarmasin Pos News Video. Nah, pemirsa Banjarmasin Pos News Video, ulun sudah tuntung berziarah di makam Sultan Suriansah dan makam Khatib Dayan. Ulun sudah bertamu dengan Pak Taufik, juru makamnya. Ulun pamit sudah. Jadi ulun ini ingin melakukan perjalanan lagi, berziarah lagi, umpati terus jejak guru di wilayah kota Banjarmasin. Empati